Nah, Pak Marcel ya. Jadi, sahabat properti, ini akan menjadi satu-satunya podcast video yang Anda perlu tonton ketika Anda mau beli properti di luar negeri, khususnya di Australia, atau ketika Anda sudah punya properti di Australia. Ya, kenapa? Karena kita akan kupas tuntas apa aja regulasinya, apa aja yang Anda perlu ketahui, apa aja yang harus diperhatikan, biaya-biayanya, semua kita kupas tuntas di satu video podcast ini, oke? Jadi tanpa panjang lagi, kita mau sambut Pak Marcel dari Britain Real Estate. Dia seorang CEO di Britain Real Estate. Nah, mungkin Pak Marcel bisa cerita sedikit dong tentang Pak Marcel siapa dan juga tentang Britain Real Estate ini. Terima kasih Pak Charlie untuk kesempatan yang sudah diberikan buat saya. Nama saya Marcel, saya dari Britain Real Estate. Saya sudah menetap di Australia. Saya especially di sini dari tahun 1996. Saya background saya accounting, tapi tahun 2012 saya menemukan passion baru saya di properti. Jadi makanya saya founded Britain Real Estate. Britain Real Estate memang saya fokus di off the plan brand new properties, dan di mana banyak sekali masyarakat Indonesia dari tahun 2012 saya banyak menjual off the plan property itu masyarakat Indonesia. Memang sekarang ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita membeli properti ya. Dan karena background saya accounting, saya punya insider information yang dimana apapun masyarakat Indonesia itu harus mengerti apa aja sih yang harus diperhatikan, ya kan? Dan juga saya banyak membantu masyarakat Indonesia untuk membeli, masalah conveyancingnya, masalah perpajakannya, dan juga ketika mereka mau menjual properti yang berikut lagi, bisa hubungi dengan saya juga. Nah, ini menarik nih Pak Marcel. Tadi Pak Marcel kan bilang banyak sekali orang-orang Indonesia yang sudah dibantu dari mereka pas mau beli, Benar. pas mereka mau menyewa-nyewakan ya, di manage mungkin ya, Iya. dan juga kemudian mau dijual kembali. Benar. Tapi kan tadi Pak Marcel ada singgung sedikit bahwa tentang ada peraturan ataupun cara-cara untuk mereka bisa beli properti di Australia. Apa sih Pak Marcel yang harus diperhatikan untuk orang Indonesia yang mau beli properti di Australia nih? Iya, oke. Pertama-tama, orang Indonesia itu kan dianggap sebagai foreigners ya di Australia ya. Berarti foreigners cuman bisa membeli off the plans property atau brand new property atau vacant land, tanah yang kosong. Dan kedua yang harus diperhatikan adalah mereka juga nggak bisa mereka juga nggak bisa langsung membeli aja, tapi harus juga dapat FIRB approval. Dan ketiga yang harus diperhatikan adalah kita harus beli properti dari reputable developer ya, yang namanya certified. Soalnya kalau enggak nanti buildingnya banyak masalah, nanti bakal jadi masalah di kemudian harinya. Itu yang penting harus diperhatikan ya. Oke. Nah, tapi ketika mereka sudah memperhatikan semua itu, tapi kan mereka juga mau tahu nih Pak Marcel, kalau saya sebagai orang Indonesia mau beli properti di Australia, biaya-biayanya apa sih? Kayak pajakannya kan tadi Pak Marcel kan dibilang ada perpajakannya. Iya. Apakah beda dengan orang lokal atau sama aja sih Pak Marcel? Tentu sangat berbeda, karena orang lokal mereka punya special conditions ya. Ketika orang asing beli properti di Australia, mereka dikenakan apa yang namanya surcharge. Kalau seperti contohnya, kalau orang lokal seperti saya membeli properti, saya cuma dikenakan oleh biaya stamp duty. Tapi begitu orang asing beli properti, mereka dikenakan biaya additional, namanya surcharge atau foreign purchaser duty surcharge. Nah, foreign duty surcharge itu memang setiap tahun semakin meningkat ya, Dan kedua, untuk beli properti kalian yang penting itu harus punya conveyancer atau biaya solicitor yang penting, karena kontrak itu harus dibaca sebelum ditandatangan. Dan ketiga, yang paling penting juga adalah akuntan, karena sangat penting untuk invest uang dan waktu di akuntan biar untuk bisa tahu peraturan taxation itu gimana aja sih di Australia ini kan, karena setiap tahun perpajakan tuh berubah-berubah gitu kan. Jadi memang harus dibudgetkan untuk berapa biaya akuntan ini, apa aja yang nanti bakal ketika sudah punya properti, apa aja ongoing cost-nya itu Pak Charlie. Ya, kalau cost-nya kita bicara cost ya, kira-kira berapa sih FIRB-nya? Terus tadi kan foreign stamp duty surcharge-nya itu berapa sih Pak Marcel untuk di Australia, khususnya di Sydney nih, di New South Wales? Oke, kira-kira aja ya. Kalau stamp duty biasanya itu cuma 4,5%.
Tapi ditambah stamp duty surcharge itu ditambah sekitar 8,5% sampai 9%. Jadi total 4,5 tambah 9%, jadi udah mahal ya. Ya. Plus ditambah biaya FRB, mungkin bisa dicek lagi nanti biaya FRB. FRB-nya kita kira sekitar 40 ribuan atau kalau di bawah 1 juta 15.000. 15.000, iya. Nah, kalau di atas 1 juta, jadi makin mahal itu Benar. FRB-nya makin mahal nih, tergantung harga propertinya. Iya. Nah, selain FRB tadi foreign stamp duty surcharge, ada biaya apa lagi? Solicitor ada nggak? Ada biaya solicitor notaris ya. biasanya sekitar 3.000 sampai 5.000 dolar. 3.000 sampai 5.000 dolar Iya. ya, tergantung kebutuhannya apa. Tergantung kebutuhannya. Oke. Terus kemudian ada biaya apa lagi, Pak Marcel? Penting untuk invest, tadi seperti saya bilang, untuk invest di biaya akuntan ya, untuk tahu perpajakannya, apakah kalian bisa membeli dan apakah nanti ada biaya-biaya khusus, biaya-biaya ekstra ketika punya properti itu, karena kadang-kadang ada biaya tak terduga ya. Oke, kalau akuntan itu berapa kira-kira biayanya? Mungkin sekitar 750 sampai 1.000 dolar. 50 sampai 1.000 Iya. dolar. Oke. Ya, jadi ada tadi FRB, foreign stamp Iya. duty, terus kemudian biaya solicitor atau notaris, biaya accountant ya. Nah, kalau misalkan Pak Marcel kita mau mortgage nih, mau belinya tuh nggak cash nih, KPR, Iya. ada nggak sih biaya-biayanya lagi tuh untuk KPR? Justru biaya KPR itu tergantung dari masing-masing bank ya. Masing-masing bank juga kadang-kadang kalian juga harus ada beberapa bank yang bisa meminjamkan uang. Sorry, cari ini gue nggak siapa nih dari ini. Nggak apa-apa. Bilang aja ada biayanya, tapi nanti tergantung dari setiap bank masing-masing. Oke, gue ulang pertanyaannya ya. Ya, oke, ulang. Oke. Nah, Pak Marcel, kalau misalkan kita mau belinya secara mortgage atau KPR nih, kredit mau pakai pinjaman nih, apakah ada biaya lain juga yang harus diperhitungkan atau cuman gimana nih? Ada tapi ya? biayanya itu biasanya tergantung dari masing-masing bank, dan biasanya kalau foreign purchaser biasanya bunganya lebih tinggi ya. Oke, gitu. baik. Tapi itu tergantung lagi dari kebijakan masing-masing bank. Oke, Ya. baik. Nah, Pak Marcel, selain pajak-pajak itu kan ketika kita beli ya harus kita persiapkan ya. Nah, kalau udah beli nih ya sahabat properti, kalau udah beli propertinya, annual cost-nya apa aja sih? Jadi setiap tahun ini apa aja biaya-biaya yang harus saya siapkan untuk saya bisa memaintain properti tersebut? Apa tuh, Pak Marcel? Oke. Semua orang di Australia ketika mereka punya properti, mereka harus bayar yang namanya council rates ya. Jadi council rates, water rates. Kalau apartemen ada biaya kayak kalau di Indonesia apa namanya IPL ya, atau ini namanya strata levy. Strata levy itu biasanya tergantung dari size apartemennya. Semakin besar size apartemennya, semakin tinggi biaya strata levy-nya, ya kan? Terus kalau kalian ini buat owner occupier atau penghuni, sangat disarankan untuk mempunyai namanya asuransi atau building and land content insurance. Itu sangat diperlukan untuk jaga-jaga lah, namanya asuransi ya, untuk jaga-jaga kalau ada apapun terjadi, pencurian, tapi yang sangat jarang terjadi, cuman sangat disarankan untuk punya insurance ya. Kalau properti itu buat investment Pak Charlie, itu memang diperlukan ada biaya ekstra, ada apa yang namanya property management fee. Property management fee itu adalah biaya untuk agent untuk memanage properti itu. Jadi biaya itu adalah termasuk untuk biaya untuk maintenance. Jadi kalian terima beres. Jadi agent yang di Australia ini mereka yang melakukan semuanya. Dan ada yang juga namanya leasing fee. Leasing fee adalah biaya untuk mencari tenant yang baru atau penyewa yang baru, dan itu biasanya biaya untuk marketing dan juga untuk cari open homes for inspection for every weekends ya, dan juga proses application-nya kayak gitu. Dan juga ketika investment, yang penting juga adalah landlord insurance ya. Jadi asuransi untuk landlord. Karena kadang-kadang ketika kita sewakan ya, memang kita sudah berusaha untuk mencari tenant yang terbaik. Tapi kadang-kadang ada juga tenant yang masih nakal ya, suka bohong, tapi kadang-kadang atau nggak bayar gitu kan. Memang sangat jarang terjadi. Tapi asuransi untuk landlord di sini yang punya properti kita invest, kita panggil namanya landlord. Ya, jadi memang itu sangat penting landlord insurance itu. Dan juga ada apa yang namanya depreciation schedule, tapi itu nanti kita bisa lanjutkan untuk sesi berikutnya ya, depreciation schedule itu. Itu aja sih. Itu biaya-biaya yang harus memang
diperhatikan ya, maksudnya tiap tahun kan strata, levy tadi kan harus bayar kalau apartemen ya, ya atau body corporate ya. Terus kemudian kan juga council rate itu kan memang dibayar ke council. Iya, benar. Council terus dari itu water rate. Benar. Kalau listrik biasa dibayar penyewa lah ya. Penyewa, benar. Ya. Kalau kita sewa-sewakan, kalau pakai sendiri bayar sendiri. Iya. Nah, terus kemudian tadi ada biaya apa lagi Pak? Tadi landlord insurance, terus juga kalau Anda mau titip untuk di manage propertinya pasti ada juga biaya-biaya yang harus dibayarkan ke properti manajemennya. Nah, seperti itu. Ada satu lagi yang saya lupa. Apa itu, Pak Marcel? Untuk investor, karena di sini kan investor itu berarti kan itu buat investment ya. Berarti kalian kan menerima rental income ya. Di sini ada biaya lagi namanya land tax. Land tax kalau di Indonesia itu seperti PBB, ya kan? Oke, baik. PBB. Dan yang lebih istimewa lagi, ketika orang asing mempunyai properti di Australia dan disewakan menerima rental income, mereka dikenakan oleh additional fees of land tax surcharge. Oh, jadi PBB untuk orang asing dengan orang lokal beda. PBB-nya sama. PBB-nya sama, tapi orang asing ditambahkan additional fees of land tax surcharge. Oh, nah untuk warga negara asing nih teman-teman nih yang mau beli properti, kalau non PR atau non citizen obviously Anda kena biaya tambahan lagi nih land tax ya. Ini berapa besar Pak Marcel? Kita bahas land tax nih, kayaknya menarik. Sebenarnya ya kalau Pak Charlie tadi bilang orang asing ya, sebenarnya gini. Land tax ini juga berlaku buat orang PR, tapi kalau mereka tidak menetap di Australia selama more than 6 months dalam satu kalender year. Jadi di masa perpajakan di Australia ini kita harus melihat apakah satu individual ini apakah mereka sudah menetap di Australia selama 6 bulan. Itu yang jadi kata kuncinya dalam 1 tahun. Ya, land tax biasa. Kalau biasanya gini, apartemen ya, itu selalu dinilai dari harga NJOP. NJOP. Kalau apartemen, NJOP itu kan, anggap ya Pak Charlie kan ada satu tanah. Satu tanah itu kan dibagi berbagai macam apartemen ya. Nah, harganya itu mungkin di bawah ada biaya tidak kena threshold. NJOP tidak kena threshold. Ada NJOP nggak kena pajak nih. Itu berapa Pak Marcel? Itu untuk saat ini biaya NJOP tidak kena threshold adalah 1.075.000. 1.075.000. Jadi selama harga propertinya dinilai di bawah itu, nggak kena harga tanah ya, NJOP, bukan harga properti. Harga tanah, selama harga tanahnya dinilai di bawah itu, berarti nggak kena pajak land tax. Kayak kebanyakan ya orang Indonesia punya apartemen di sini karena tanahnya dibagi-bagi. NJOP itu biasanya cuma sekitar 400.000 dan 500.000, tapi masih karena di bawah 1.075.000 itu mereka tidak kena pajak, tidak kena namanya land tax PBB. Berarti kalau harga apartemen let's say misalkan 1 juta ya Pak Marcel ya. Tapi karena dia masih di bawah threshold itu, berarti dia nggak kena pajak land tax. Benar. Nah, pajak land tax itu berapa sih Pak Marcel? Pajak land tax itu 1,6%, ya 1,6% dihitung dari nilai NJOP di atas 1.075.000. Jadi sebagai contoh misalnya harga tanahnya kira-kira sekitar 1.175.000 kira-kira ya. Dipotongkan dulu dengan 1.075.000, itu sisanya kan 100.000. Nah, 100.000-nya itu yang kena land tax 1,6%, jadi sekitar 16.000. Dan itu per tahun. 100.000 dari 1,6% dari 100.000 itu 1.600. 1.600, ya. Berarti yang kena itu 1.600-nya ya Pak, berarti ya. Ulangi lagi Pak. Nggak apa-apa. Ya, oke. Berarti yang kena itu 1.600. Iya, oke. Ya, gitu ya Pak. Oke. Nah, terus tadi kan Pak Marcel bilang kalau untuk warga negara asing atau foreign purchaser ada surcharge-nya lagi tuh. Benar. Itu berapa Pak surcharge-nya? Gimana cara ngitung ya? Surcharge-nya itu adalah untuk tahun fiskal tahun 2025 dan ke atas, land tax surcharge itu dikenakan biaya 5% dan tidak ada apa yang namanya threshold. Jadi surcharge itu ketika anggap ya tadi ketika harga tanah apartemen harganya 500.000 dan land tax-nya nggak kena tuh, tapi surcharge-nya langsung 500.000 itu dikali 5%. Jadi sekitar 25.000 ya, benar ya, 500.000 kali 5% berarti 25.000. Dan itu dibayar per tahun sampai ke depannya, sampai kalian menjual propertinya itu. Nah, yang menentukan harga
NJOP-nya itu dari government juga ya? Yes. Oke, jadi kalau apartemen mostly kan karena unitnya banyak dibagi rame-rame Benar. pasti kecil. Benar. Jadi land tax-nya udah pasti nggak kena, tapi surcharge-nya yang 5% itu definitely nggak bisa lolos, pasti kena. Benar. Ya. Karena begini ya, saya banyak kasus ya. New South Wales Revenue ini sistemnya tuh mereka link ke imigrasi gitu. Jadi mereka bisa tahu siapa aja owner ini yang nggak pernah tinggal di Australia. Jadi kadang-kadang saya beberapa kali saya tuh sering dapat surat cinta dan mereka sudah dibuktikan apakah kamu ada di Australia apa enggak gitu loh. Nah jadi saya juga kadang bingung juga, tapi ternyata mereka menjelaskan mereka sistemnya link ke imigrasi gitu loh. Oke, makanya mereka bisa tahu nih teman-teman nih Iya. ada di Australia atau di Indonesia. Karena tadi kan Pak Marcel juga ada bilang kalau di Australia minimal itu 6 bulan dulu nih. Kalau Benar. misalkan nggak nyampe 6 bulan, walaupun PR, walaupun permanent Benar. resident, tetap kena ya Pak Marcel ya? Kalau dia itu investment ya, Ya, gitu. investment. Kena. Tetap kena ya. Oke. Kalau misalkan dia nggak untuk investment, dia untuk tinggal sendiri. Oke. Tapi dia nggak di Australia nih. Oke, itu juga harus hati-hati. Jadi saya ngerti maksud Pak Charlie. Jadi ada orang mau beli properti tapi tidak disewakan, dikosongkan, Iya, ya kan? Nah, kosongin aja. itu hati-hati karena bakal ada random audit dari New South Wales Revenue dan nanti bakal kena charge juga yang apa namanya vacancy fee return. Vacancy fee lagi. ada Vacancy lagi. fee return. Jadi Fee return. memang saat ini pemerintah Australia ini berusaha untuk mengencourage more affordable housing ya for local people. Jadi mereka tuh nggak suka kalau properti itu kosong. Kosong. Ya, jadi Ya. dan itu juga harus hati-hati. Kadang-kadang mereka bakal kena random check ya kan, dan Ya. juga nanti juga dicek sama sistem imigrasinya. Pernah nggak ini? Pernah nggak tinggal di Australia apa nggak, dan bakal Ya. agentnya juga dicek, suruh kasihan bukti kontrak sewa menyewa. Oke, gitu. Nah, baik, ya. baik. Nah, ini sahabat properti. Jadi banyak sekali yang sahabat properti harus ketahui dan pahami sebelum beli properti di Australia, atau jika teman-teman udah beli properti di Australia, teman-teman ini harus tahu nih biaya-biaya apa yang teman-teman harus siapkan, karena ada recurring fee-nya juga, recurring cost ya, setiap tahun ada Iya. tadi biaya-biaya itu, bahkan ada land tax yang ini juga sahabat properti juga harus paham. Jangan sampai land tax-nya nanti nggak dibayar, udah bertahun-tahun numpuk ya Pak Marcel, bisa Benar. ya? Oh, bisa sekali. Itu numpuknya bisa berapa lama sih Pak Marcel kalau land tax gitu? Saya ini real story ya, benar-benar terjadi. Saya ada klien di mana dia ada rumah dikosongkan dan nggak tahu gimana dapat surat cinta itu. Nah, dari apa namanya, dari New South Wales Revenue ya kan. Mereka New South Wales Revenue itu begitu mereka tahu kalau properti ini subject to land tax surcharge, mereka bakal dikenakan 5 tahun back pay dan 5 tahun ke belakang dikenakan land tax surcharge. Oke. Gitu. Jadi land tax surcharge ini tahun 2025 kan barusan aja naik jadi 5%. Ya, Nah, tahun 2023 dan 2024 itu 4%. 4%. Oke. Sebelumnya itu dari 2018 dan sampai 2022 itu 2%. 2%. Ya, Oke. jadi kalau di backdate berarti 5 tahun. yang kena itu berarti 2025. Kalau sekarang nih ya, kalau berarti 2025, 24 itu 5%, Ya. 2024, 2023 itu 4%, 4%. 2022, 2021 itu 2%. Oke. Gitu. Kalau bisa bayangin nggak kalau harga rumah anggap NJOP-nya 2 juta. Ya, 2 juta. 2 juta kali 5%-nya bisa berapa? 100.000. 100.000. Iya. Anggap kali rata semua kali 5%. Iya. 500.000. 500.000 Iya. berarti udah 5 lebih. Ush. Makanya Biasa juga ya. kalau menurut saya mestinya land tax itu harus dideklar dulu sebelumnya. Jadi biar bisa nyicil lah ya, daripada tahu-tahu kena langsung 5 tahun jebret gitu kan. Susah banget ya gitu loh. Iya. Berat banget kayak di depan Iya. gitu. Nah, gimana caranya supaya kita bisa menghemat land tax, atau supaya land tax ini bisa berkurang, atau ada cara nggak Pak Marcel? Unfortunately, land tax itu adalah something yang kita nggak bisa avoid ya. Kalau mau mengurangi land tax surcharge, mungkin menurut saya ya, mending beli apartemen, karena apartemen NJOP-nya kan lebih murah ya gitu loh, lebih murah. Kadang-kadang banyak sobat properti yang mengira rumah memang harga kenaikannya lebih tinggi, tapi yang kita harus tahu adalah memang kenaikannya lebih tinggi, tapi itu kan jangka panjang. Tapi carrying cost-nya itu apakah ketika harga naik rumahnya itu melebihi carrying cost-nya gitu? Ya. Karena dari land tax surcharge saja sudah 5%. Ya. Ya kan, belum lagi nanti biaya-biaya yang lain semua kayak gitu, bengek gitu. Ya. Nah,
dan tidak ada garansi kalau rumah itu bakal terus naik 10% per tahun, nggak ada gitu loh. Betul, betul. Nah ini ya sahabat properti ya, harus paham nih, jangan sampai mau untung malah buntung. Ya oke, Pak Marcel, ada lagi ya yang Pak Marcel mau sampaikan ke sahabat properti, ke teman-teman yang mau cari properti atau mau beli properti di Australia nih? Jangan lupa untuk lakuin annual tax return, kalau di Indonesia namanya SPT ya. Oke, SPT ya. itu sangat penting karena nanti dalam arti begini, kalau tidak melakukan annual tax return dan tidak melakukan land tax surcharge, kalian tidak bisa jual properti ini. Oke. Ketika kita nanti kemudian hari kita mau menjual properti ini, bakal kita para akuntan akan mendapatkan atau merequest satu dokumen namanya land tax clearance certificate. Jadi memang land tax itu harus dibereskan dulu sebelum kita bisa menjual propertinya. Oke. Ya. Baik. Dan yang sangat penting juga yang tadi seperti SPT, begitu kalian menyewakan propertinya harus, itu kan terima income ya, automatic income, berarti itu harus dideklar, harus dilaporkan di SPT di Australia. Ingat, bukan di Indonesia. Saya nggak tahu masalah di Indonesianya, mungkin mereka harus, tapi di Indonesia itu harus. Ya, di Australia harus. Ya. Oke, nah ini ya sahabat properti ya. Jadi bukan hanya bisa beli properti, tapi juga bisa diketahui peraturannya apa, biaya-biayanya berapa, ya. Kemudian nanti juga harus lapor pajaknya. Kalau ada penghasilan, ada income ya. Tapi kalau didiamin kosong, nggak ada penghasilan, lapor apa Pak Marcel? Kosong ya itu aja. Ada lapor ya kosong, tapi nanti kena vacancy fee return. Oh iya, kalau tetap aja kena itu biaya, vacancy fee return lumayan loh biayanya, sekitar double of the FHRB. Jadi kalau FHRB-nya 15.000 berarti vacancy bisa 30.000-an gitu. Kalau dipakai sendiri deh, misalkan anak saya ini mau sekolah di Australia, saya pakai buat anak saya sendiri, nggak apa-apa juga kan? Oh itu nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Justru itu adalah sebagai tujuan utama. Kenapa? Karena Australia ini terutama di Sydney, harga sewa tuh semakin lama semakin naik terus gitu loh. Betul. Ya kan, dan seperti yang Pak Charlie tahu, kalau kita sewa propertinya kan bukan punya kita. Iya. Itu berarti kita sama aja membantu ownernya untuk bayarin utang bank. Iya, betul. Tapi kan penyewa tidak mestinya tidak menikmati kenaikan capital gain gitu kan. Nah, kalau saya jadi foreign investor, kalau saya mau sekolahin anak saya di Sydney, saya mendingan daripada sewa, mendingan saya beli. Mendingan saya beli, kenapa? Karena kayak bayangkan aja, 2 bedroom di Sydney kira-kira sekitar sudah 12 juta per minggu sewanya, 12 juta per minggu. Lebih berarti ya. 1.200 ya. Satu kamar aja di City atau itu sekitar sudah $900 dan itu unfurnished. Ya kan, itu unfurnished. Nah, kalau dikalikan selama setahun, bayangin berapa lama anak Pak Charlie mau sekolah? Mungkin 3 tahun, 4 tahun. Ya kan, itu kan lumayan gitu kan. Jadi mendingan diinvest di properti, beli properti. Mungkin kalau mau bayar mortgage, pakai mortgage silahkan. Tapi at least nanti propertinya itu kan bisa dijual. Ya betul. Nah, makanya ini ya, sahabat properti harus tahu juga nih, kenapa Pak Marcel tadi menyarankan lebih baik beli daripada bayar sewa. Nah, kalau mau tahu lebih lanjut, nanti tentu saja kita bisa atur one-on-one konsultasi nih sama Pak Marcel, biar teman-teman tuh bisa tahu lebih lanjut juga. Atau teman-teman juga bisa menghubungi sahabat-sahabat property agent yang teman-teman sudah percaya, yang di bawah naungan dari World Property Insight. Atau teman-teman juga bisa menghubungi teman-teman agent dari Next Level Property dimanapun mereka berada. Oke, terakhir Pak Marcel, ada kata penutup buat teman-teman? Terima kasih untuk kepercayaan yang sudah diberikan buat saya. Australia masih adalah is a great country, ya kan. I love being in Australia. Jangan ragu kalau mau invest di Australia, tapi yang satu hal yang penting adalah kalau mau beli properti jangan asal beli. Ya harus tahu. Kadang-kadang banyak orang Indonesia itu mereka suka dealing sama agent yang asal cuman beli aja, tapi tidak jelaskan apakah annual cost-nya berapa ya. Kadang-kadang orang banyak kaget itu harus ada pembelajaran khusus ya kan. Jadi harus tahu, bisa dibudgetkan gitu kan ya. Kalau memang mau beli bisa hubungin saya dan Pak Charlie ya. Oke, thank you Pak Marcel. Oke, itu aja dari saya. Sekali lagi salam pamit buat teman-teman semua. Semoga podcast kali ini menambah pengetahuan buat kita semua. Itu aja dari saya. Saya pamit dan ini Pak Marcel pamit. See you sampai podcast berikutnya. Bye bye.